Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang spirit kapitalisme versus realitas masyarakat Indonesia. Jadi kelompok 8 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Raihan Diaviari dengan NIM F02180944. Yang kedua Aulia Shinta dengan NIM F02190026. Yang ketiga Vinka Cindy Agustin dengan NIM F02191138. Yang keempat yaitu Vira Amaya Putri dengan NIM F02191139. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian kapitalisme. Jadi secara umum kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lainnya. Dalam sistem ini pemerintah bisa ikut andil maupun tidak ikut campur dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian. Dalam sistem ekonomi ini, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuan. Menurut para ahli kapitalisme ini, yaitu menurut Adam Smith yang pertama, kapitalisme ini merupakan sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Intervensi yang dimaksud adalah campuran tangan terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Yang kedua, dari Karl Marx, yaitu kapitalisme merupakan sebuah sistem yang mana harga barang dan juga kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal. Jadi bisa diartikan bahwa pemilik modal yang memiliki andil besar untuk menentukan keuntungan yang ingin didapatkan. Yang ketiga yaitu Max Weber. Kapitalisme ini merupakan suatu sistem ekonomi yang ditujukan dalam sebuah pasar dan dipacu untuk memberikan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang dilakukan di pasar tersebut. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Kapitalisme ini merupakan suatu sistem sosial dalam masyarakat yang timbul dari cara produksi yang mana memisahkan antara kaum buruh dan dari alat-alat produksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari kapitalisme. Yang pertama, sistem kapitalisme dianggap cenderung lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan distribusi barang. Yang kedua, masyarakat cenderung lebih kreatif karena tingkat persaingan yang tinggi, sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang besar dibutuhkan pula inovasi yang lebih baik setiap harinya. Yang ketiga, karena adanya kompetisi pasar dalam sistem kapitalisme, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi semakin lebih pesat. Dan yang terakhir, sebagai konsumen memiliki kelebihan dapat mengatur pasar, karena adanya persaingan harga antara penjual yang terjadi dalam sebuah lingkup pasar. Selanjutnya, kekurangan dari kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme dapat memunculkan pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Seperti yang diketahui bahwa kedua jenis pasar tersebut menyebabkan persaingan pasar yang tinggi. Yang kedua, persaingan yang dilakukan oleh para bisnis cenderung menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Mengapa demikian? Hal tersebut karena pengusaha yang memiliki modal yang besar akan cenderung menguasai pasar. Yang ketiga, cenderung timbul ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, yang mana hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati kejayaan dan kekuasaan. Yang keempat, sistem kapitalisme ini cenderung membuat perekonomian suatu negara hanya berorientasi pada uang saja, sehingga hal tersebut dapat membuat para pengusaha menjadi materialistik, di mana perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan saja. Hal ini juga diakibatkan oleh persaingan pada sistem kapitalisme yang sangat tinggi, sehingga hal tersebut dapat membuat mereka yang memiliki modal besar dapat mengambil alih perusahaan dengan modal kecil. Dan yang terakhir, terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam agar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah sejarah kapitalisme. Sistem ekonomi liberal kapitalis memberikan kebebasan kepada individu atau swasta dalam menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman Renaissance abad ke-16.
Yang dimaksud dengan Renaissance adalah pertemuan kembali filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber pengetahuan modern setelah Perang Salib pada abad 12-15. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana pada masa itu, di mana gereja memiliki kekuatan yang dominan sehingga berhak memutuskan suatu hal. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif lain di luar gereja. Dalam hal ini, filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran. Hal ini sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa pada waktu itu. Pengaruh gerakan reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan yang mencakup pembauran ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi sekitar abad ke-17 sampai 18. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Antara lain eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi. Misalnya, pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh. Sistem liberal kapitalis awal atau klasik. Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-17 sampai abad ke-20, di mana individu atau swasta memiliki kebebasan penguasaan sumber daya maupun ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah untuk mencapai kepentingan individu. Sehingga hal tersebut mengakibatkan eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sistem liberal kapitalis awal atau klasik ini telah ditinggalkan. Lalu sistem liberal kapitalis modern merupakan sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai aturan. Contohnya, undang-undang anti monopoli. Nasib pekerja juga sudah diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diizinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapitalis modern, tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukannya pajak progresif, misalnya pajak untuk barang mewah. Dan berikut adalah negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern. Yang pertama ada di benua Amerika. Contohnya negara Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Meksiko, Paraguay, Peru, dan Venezuela. Lalu di benua Eropa, seperti negara Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cekoslovakia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Ketiga di benua Asia, seperti negara India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, dan Singapura. Yang keempat di kepulauan Oseania, seperti negara Australia dan Selandia Baru. Dan yang terakhir di benua Afrika, seperti negara Mesir, Senegal, dan Afrika Selatan. Bagaimana kapitalisme di Indonesia? Kapitalisme yang berkembang di Indonesia ternyata tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Kita tentu masih ingat masa berlakunya sistem tanam paksa dari VOC. Peristiwa itulah yang menjadi akar dari kapitalisme di Indonesia. Kekejaman sistem tanam paksa oleh Belanda menjadi bentuk nyata dari kapitalisme, yakni Belanda memeras kekayaan pribumi demi memenuhi kepentingan pemerintahannya sendiri. Setelah sistem tanam paksa hilang dan Indonesia merdeka, kapitalisme di Indonesia berkembang dengan bentuk imperialisme baru. Pada masa Orde Baru, modal-modal asing mulai masuk ke Indonesia, dan gap antar masyarakat yang memiliki modal dan tidak memiliki modal semakin terlihat.
Namun, sampai saat ini sistem tersebut masih berkembang. Dapat kita lihat di mana kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Meski begitu, kita dapat melihat upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut terus terjadi. Dapat dilihat dari kasus Freeport di Papua, yang akhirnya 51% saham dapat dikuasai oleh Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kapitalisme religius. Selanjutnya yaitu pengertian kapitalisme religius. Kapitalisme religius ini diartikan sebagai sebuah free market enterprise system di mana aktivitas ekonomi para pelakunya yang meliputi produksi, alokasi, konsumsi, dan distribusi kekayaan dituntun oleh etika, moral, dan semangat keagamaan. Jadi dapat diartikan bahwa kapitalisme religius ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang dituntun atas dasar prinsip, nilai, norma, dan etika agama yang didasarkan pada keadilan dan kebaikan atau al-adl wal ihsan bagi kemanusiaan. Hal ini tidak hanya bergerak untuk mengatur alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan material dan fisik masyarakat, tetapi juga kebutuhan spiritual dan intelektual dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kapitalisme religius ini berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memperhatikan generasi mendatang, manajemen fiskal yang disiplin, dan juga adanya agenda sosial yang melembaga. Kapitalisme religius ini memiliki 5 prinsip dan ciri. Yang pertama yaitu tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Kapitalisme religius sendiri memiliki filosofi pengembangan kemanusiaan sekaligus hal itu menjadi dasar yang melatarinya. Aspek lain yang ditemukan itu bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki etika kehendak bebas baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Namun dalam kenyataannya etika kehendak bebas ini harus dilakukan bersamaan dengan adanya pertanggungjawaban, amanah, atau accountability. Sistem ini dalam bahasa Konfusianisme itu disebut dengan Chunzu atau Zen, yang artinya bahwa manusia itu loyal terhadap moral dan juga mereka memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Prinsip dan ciri kapitalisme religius yang kedua yaitu pandangan tentang property right. Sistem ekonomi ini dibangun atas dasar kepemilikan yang mengambil 2 dimensi, yaitu religiusitas atau moral atau spiritual dan juga material. Pada dasarnya kedua dimensi itu selalu bertolak belakang. Mereka berjalan tidak senada, namun dalam faktanya ketika kita melakukan sebuah sistem ekonomi atau aktivitas ekonomi, kedua dimensi tersebut akan berjalan beriringan. Jadi, pada dasarnya kapitalisme religius ini tidak membatasi sebuah kepemilikan. Namun, bukan berarti kepemilikan individu ini tidak terbatas jumlahnya, tetap saja dibatasi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Aquinas, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Khaldun. Mereka menegaskan bahwa konsep kepemilikannya itu adalah realistis. Nah, di sini itu konsepnya adalah kapitalisme religius itu menganggap bahwa pemilik dari segala pemilik itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Prinsip dan ciri kapitalisme religius yang ketiga yaitu persoalan insentif. Tadi kita telah menjelaskan bahwa ada 2 konsep kepemilikan, yaitu terbatas dan juga relatif. Nah, dari konsep tersebut menjadi pertimbangan adalah dorongan, yaitu reason sekaligus ethics, yang rasional dan juga intuitif, serta positif sekaligus normatif. Prinsip dan ciri kapitalisme religius yang keempat, yaitu pandangan tentang mekanisme alokasi. Kekuatan pasar, faktor demand dan supply, yang akan efisien dan juga free of imperfection akan mendorong terbentuknya just price ataupun price equivalent. Selain itu, terdapat kesamaan dari adanya pelarangan kegiatan rente, usuri, atau riba. Jadi, dalam kapitalisme religius ini, kegiatan komersil itu tidak dilarang. Ciri
dan prinsip dari kapitalisme religius yang terakhir, yaitu tentang peran pemerintah dan distributive justice. Institusi pemerintah atau hizbah berperan untuk memastikan terjadinya aktivitas ekonomi secara adil dan juga mencegah adanya kegiatan manipulasi, eksploitasi, dan monopoli. Dalam kapitalisme religius ini, pemerintah akan mengambil tindakan ketika terjadi market failure akibat dilanggarnya code of conduct yang bermuatan moral dan semangat religius. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diambil tetap harus dikembalikan pada pertimbangan yang rasional dan etis. Dalam perintah agama, terdapat hal untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berputar hanya pada sebagian golongan saja yang memberikan konsepsi, sehingga dengan demikian kapitalisme religius itu harus dijalankan secara hati-hati dan harus dipertimbangkan atas rasional dan juga etis. Selanjutnya kita akan membahas tentang realitas sosial masyarakat di Indonesia. Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilai kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau dipaksakan kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi, baik liberalisasi sektor keuangan, sektor industri, maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam maupun hutang luar negeri. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri dengan perusahaan swasta yang sangat pesat mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu. Masa pembangunan ekonomi Orde Baru pun akhirnya berakhir. Puncak dari kegagalan pembangunan ekonomi Orde ditandai dengan meledaknya krisis moneter yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pasca krisis moneter memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikit pun dari pola sebelumnya, bahkan semakin liberal. Di Indonesia, penerapan ekonomi kapitalis masih berlangsung sampai saat ini karena beberapa faktor yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Yang kedua, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas atau floating rate. Sesuai dengan kesepakatan dalam LOI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap atau fixed rate. Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kepemilikan aset-aset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. Yang keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk ke kubangan liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Kami mengambil sebuah artikel yang berjudul Selama Pandemi, Kapitalisme di Indonesia Makin Minus. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana kapitalisme yang telah merajalela di Indonesia saat ini, khususnya dalam masa pandemi. Dalam artikel tersebut dijelaskan sebuah permasalahan bahwa beberapa waktu terakhir ini indeks harga saham gabungan atau IHSG itu telah naik sebesar 4%. Sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB-nya itu kembali minus sebesar min 3,5% di kuartal 3 tahun 2020.
Penyebab dari kejadian tersebut adalah stimulus yang diberikan pemerintah salah sasaran. Artinya tidak sesuai dengan jargon yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang katanya untuk menyelamatkan bisnis UMKM. Namun pada kenyataannya stimulus atau suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut lebih menyelamatkan pengusaha besar. Kenapa sih tingkat IHSG ini jauh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Jadi, dana-dana yang dialokasikan pemerintah untuk UMKM itu tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Dan dana ini itu cenderung lebih dialokasikan untuk pengusaha-pengusaha besar karena mereka menjadi nasabah besar. Nah, pengusaha besar ini lebih memilih untuk menginvestasikan atau membeli surat utang dari pemerintah dari hasil dana alokasi yang telah diberikan oleh pemerintah. Kenapa hal itu terjadi? Karena tingkat atau daya beli masyarakat di masa pandemi ini sangat menurun dan belum pulih hingga sekarang. Jadi, alih-alih pengusaha besar meningkatkan produktivitasnya, mereka akan memilih untuk menaruh uang tersebut di pasar saham atau memberi surat utang kepada pemerintah. Dengan demikian, dana yang dialokasikan atau dana tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan atau menggerakkan perekonomian di Indonesia menjadi tidak berarti karena dana-dana dari pemerintah tersebut oleh pengusaha besar dikembalikan kepada pemerintah dengan membeli surat utang yang pemerintah keluarkan. Sebagai contohnya, ada di bidang insentif perpajakan, di mana insentif untuk UMKM itu hanya sebesar 2,4 triliun, sedangkan insentif perpajakan untuk perusahaan besar itu mencapai 179,48 triliun rupiah. Nah, berikut ada beberapa data tentang pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor. Sebagian besar sektor di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang minus. Seperti contohnya ada industri pengolahan dengan pertumbuhan minus 3,4%, industri perdagangan dan reparasi kendaraan minus 5%, industri konstruksi minus 4,5%, sektor industri pertambangan dan penggalian pertumbuhannya minus 4,3%, industri transportasi dan pergudangan minus 16,7%. Tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang negatif, ternyata ada beberapa sektor di Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif, seperti industri pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meningkat 2,1%, industri informasi dan komunikasi 10,6%, dan juga industri kesehatan dan kegiatan sosial yang meningkat sebesar 15,3%. Sebenarnya wajar sekali kenapa industri informasi dan komunikasi ini meningkat dengan angka yang cukup tinggi. Karena di masa pandemi ini tentu saja masyarakat itu akan lebih banyak melakukan kegiatan melalui rumah, di mana mereka akan lebih memanfaatkan gadget dan juga menggunakan jaringan internet yang ada. Kapitalisme di Indonesia berdasarkan artikel ini juga semakin ganas dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Minerba. Mengapa demikian? Yang pertama, pengusaha-pengusaha besar ini mendapatkan otomatisasi perpanjangan izin penambangan dan juga jaminan mendapatkan tanah yang lebih mudah. Kedua, murahnya biaya untuk pekerja akibat outsourcing yang tidak terbatas, kontrak kerja yang bisa selamanya, dan juga menurunnya nilai pesangon dari pekerja. Fakta lain ditemukan bahwa sekitar 85% kredit dari perbankan itu larinya kepada pengusaha-pengusaha besar dan puluhan BUMN yang ada di Indonesia. Dan sisanya sebesar 15% diperebutkan oleh puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia. Itulah mengapa masa pandemi ini kapitalisme di Indonesia menjadi semakin ganas.